Bab 24. Di antara dasar iman adalah iman kepada qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar, yang baik maupun buruk. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa takdir itu sama sekali tidak mengandung suatu hal yang buruk, bagaimanapun bentuknya. Karena ia didasarkan pada ilmu, kekuasaan, ketentuan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru takdir mengandung kebaikan dan kesempurnaan murni. Keburukan dan kejahatan, apapun bentuknya sama sekali tidak dapat dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, baik terhadap zat, sifat, perbuatan, maupun asma Allah. Keburukan itu hanya terdapat pada objek takdir itu sendiri. Namun keburukan itu hanya bagian kecil saja, dan bagian besar lainnya adalah kebaikan. Misalnya, hukuman qisas dan pembunuhan terhadap orang-orang kafir. Pada satu sisi tertentu, bagi mereka, qisas dan hukuman mati bagi orang-orang kafir itu merupakan keburukan, namun baik bagi orang lain, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan yang besar dan perlindungan sebagian manusia atas sebagian lainnya. Demikian halnya dengan penderitaan dan juga penyakit, meskipun pada satu sisi mengandung keburukan, namun pada sisi yang lain banyak mengandung kebaikan. Dan masalah ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Jadi, kebaikan dan keburukan itu satu jenis dengan kenikmatan dan penderitaan, manfaat dan kesulitan. Keburukan itu terletak pada orang yang menjalani takdir dan bukan pada sifat dan perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, jika tangan seorang pencuri dipotong, maka keburukan, penderitaan, dan bahayanya terletak pada diri si pencuri tersebut. Sedangkan qada dan qadar Allah merupakan suatu hal yang adil, baik, penuh hikmah dan maslahah, artinya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Yang insya Allah mengenai hal ini akan kami uraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Jika ditanyakan, apa perbedaan antara takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit? Maka yang demikian itu dapat dijawab bahwa manis dan pahit itu berpulang kepada sebab sebelum takdir itu terjadi. Sedangkan kebaikan dan keburukan itu kembali kepada baik dan buruknya akibat. Dengan demikian, ia akan manis atau pahit pada permulaannya, dan akan baik atau buruk pada akhirannya. Allah Azza wa Jalla telah memberlakukan sunnah dan aturan Allah bahwa rasa manis berbagai sarana di awal akan mengakibatkan rasa pahit di akhir. Sebaliknya, rasa pahit di awal akan mengakibatkan rasa manis di akhir. Jadi, manisnya dunia merupakan pahitnya akhirat, dan pahitnya dunia merupakan manisnya akhirat. Selain itu, hikmah Allah menetapkan bahwa kenikmatan itu akan membuahkan penderitaan, dan penderitaan itu membuahkan kenikmatan. Qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar mempunyai sistem dan pola yang sama dengan itu. Keburukan itu kembali kepada kenikmatan dan berbagai macam faktornya. Kebaikan yang diharapkan adalah kenikmatan yang abadi. Sedangkan keburukan yang sangat dibenci adalah penderitaan yang abadi pula. Bab 25. Larangan mengatakan bahwa Allah menghendaki dan berbuat keburukan. Inilah satu hal yang diperdebatkan oleh orang-orang yang mengakui adanya takdir dan orang-orang yang tidak mengakui adanya takdir. Kelompok terakhir ini mengatakan, tidak diperbolehkan bagi manusia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan atau mengerjakannya. Dan yang melakukan keburukan itu disebutkan sebagai pelaku keburukan. Demikianlah yang dikenal dalam tata bahasa, logika, dan ketentuan syariat peraturan agama. Sebagaimana orang yang zalim disebut sebagai pelaku kezaliman, orang jahat disebut sebagai pelaku kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari semuanya itu. Tidak ada sifat dan nama Allah yang mengandung keburukan sama sekali, karena semua nama Allah adalah husna, baik. Demikian halnya dengan semua perbuatan Allah, semuanya adalah baik.
sehingga suatu hal yang mustahil jika ia menghendaki keburukan dan kejahatan. Keburukan dan kejahatan itu bukan sebagai kehendak dan perbuatan Allah. Pendapat mereka di atas ditentang oleh paham Jabariyah, di mana paham ini mengatakan, sebaliknya, Allah Ta'ala itu menghendaki dan berbuat keburukan. Karena keburukan itu ada, sehingga sudah pasti ada penciptanya. Dan tidak ada pencipta kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Dia menciptakan semua makhluk Allah ini berdasarkan iradah kehendak Allah. Dengan demikian, setiap makhluk itu merupakan kehendak Allah dan ia merupakan perbuatan Allah. Pendapat mereka itu didukung oleh pendukungnya bahwa perbuatan itu adalah objek perbuatan itu sendiri, dan penciptaan itu tidak lain adalah makhluk itu sendiri. Selanjutnya mereka mengatakan, keburukan adalah ciptaan sekaligus sebagai objek penciptaan, dan hal itu jelas merupakan perbuatan dan penciptaan Allah, bahkan terjadi berdasarkan kehendak Allah. Lebih lanjut mereka mengatakan, tidak dikatakannya Tuhan itu menghendaki dan berbuat keburukan itu hanya sebatas sebagai etika semata, sebagaimana secara etis tidak boleh disebut bahwa Allah itu sebagai Tuhannya anjing dan babi. Tetapi boleh disebut sebagai Tuhan dan pencipta segala sesuatu. Mereka juga mengatakan, ungkapan Anda bahwa orang jahat adalah orang yang menghendaki dan melakukan kejahatan. Maka mengenai hal itu dapat dijawab melalui dua sisi. Pertama, letak permasalahannya adalah bahwa orang jahat adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Sedangkan zat Allah Ta'ala tidak melakukan kejahatan, karena semua perbuatan Allah tidak berupa aksi dan gerakan dari Allah, melainkan ia terjadi melalui penciptaan. Dan darinya pula diambil beberapa sebutan, misalnya Al-Fajir, yang berbuat jahat, Al-Fasik, yang berbuat kefasikan, Al-Musyalli, orang yang mengerjakan sholat, Al-Hajj, yang mengerjakan ibadah haji, Al-Syaim, orang yang berpuasa, dan lain-lainnya yang semisal. Kedua, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat taufikiyah, artinya merupakan segala sesuatu yang tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil. Dia tidak menyebut dirinya dengan sebutan-sebutan yang baik. Kata kehendak dapat diartikan sebagai kehendak dan juga cinta dan keridaan. Kehendak dalam pengertian kehendak adalah seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihatku jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Dia adalah Tuhan kalian, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Surat Hud ayat 34. Demikian juga dengan firman Allah, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-An'am ayat 125. Firman Allah yang lain, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Surat Al-Isra, ayat 16. Dan juga firman Allah ini, dan Allah hendak menerima, menghendaki, taubat kalian, Surat An-Nisa, ayat 27. Serta firman Allah yang lain lagi, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, Surat Al-Baqarah ayat 185. Kehendak dengan pengertian di atas tidak mengharuskan terjadinya objek kehendak, tidak pula mengharuskan kecintaan dan keridaan Allah padanya. Kedua, kehendak dalam pengertian yang tidak mengharuskan terjadinya objek kehendak, tetapi mengharuskan kecintaan dan keridaan Allah Ta'ala padanya. Kehendak dalam pengertian ini tidak terbagi-bagi, tetapi semua yang menjadi kehendak Allah sudah pasti dicintai dan disukai Allah. Terdapat perbedaan antara kehendak dari semua perbuatan Allah dan kehendak dari objek perbuatan Allah. Semua kehendak dari perbuatan Allah itu baik, adil, penuh kemaslahatan dan hikmah, tanpa sedikit pun keburukan di dalamnya.
Sedangkan kehendak yang kedua masih terdapat beberapa bagian. Sebagaimana yang telah menjadi pendapat Ahlus Sunnah bahwa perbuatan itu berbeda dengan objeknya, dan penciptaan juga berbeda dengan objeknya. Yang demikian itu sudah sangat logis, dapat diterima oleh akal pikiran sehat, fitrah, dan tata bahasa, dalil Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Baghawi dalam bukunya, Syarhu Al-Sunnah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka di sini terdapat dua iradah, kehendak, dan dua muradah, artinya yang menjadi sasaran perbuatan, yaitu, kehendak untuk berbuat dan yang menjadi sasaran perbuatannya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Dan kedua, kehendak Allah untuk menjadikan hamba Allah berbuat, dan yang menjadi muradahnya, yang menjadi sasaran perbuatannya, adalah objek dari perbuatan tersebut. Namun yang demikian itu bukan suatu keharusan. Terkadang dia menghendaki hamba Allah berbuat sedang dia tidak menghendaki untuk membantunya berbuat. Sebagaimana dia pernah menghendaki iblis bersujud kepada Adam, namun demikian dia tidak menghendaki diri Allah untuk membantu iblis supaya dapat bersujud. Padahal, kalau saja dia menghendaki untuk membantunya, niscaya iblis itu pasti akan bersujud kepada Adam dan tidak mungkin tidak. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki, Surat Al-Buruj ayat 16. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan dari Allah mengenai kehendak untuk perbuatan Allah dan bukan untuk perbuatan hamba-hamba Allah. Bukankah perbuatan dan kehendak itu hanya terbagi menjadi baik dan buruk? Berdasarkan hal di atas, jika dikatakan bahwa dia itu menghendaki keburukan, maka yang demikian itu diartikan bahwa dia menyukai dan meridai. Dan jika dikatakan bahwa dia tidak menghendaki keburukan, maka yang demikian itu diartikan bahwa dia tidak menciptakannya. Kedua hal tersebut terakhir adalah salah dan menyimpang. Oleh karena itu, jika dikatakan, keburukan itu termasuk perbuatan Allah, atau Allah itu juga berbuat keburukan, maka yang demikian itu benar-benar salah dan sesat. Dan itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang benar dan tepat mengenai masalah ini adalah seperti yang diisyaratkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa keburukan dan kejahatan itu sama sekali tidak diidafahkan, artinya menyandarkan suatu kata kepada kata lainnya sehingga menimbulkan pengertian baru kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam hal sifat maupun perbuatan. Dan tidak boleh pula digunakan dalam penyebutan nama Allah. Melainkan keburukan itu termasuk dalam objek dari hasil ciptaan Allah secara umum. Misalnya adalah firman Allah berikut ini, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk Allah, Surat Al-Fal ayat 1-2. Kata, ema, di sini sebagai ema mausulah atau masdariyah. Dan masdar, kata kerja, dengan pengertian maf'ul, adalah yang dibentuk untuk menerangkan objek dari terjadinya suatu pekerjaan. Atau dengan kata lain, berlindung dari kejahatan yang telah diciptakan Allah, atau dari kejahatan makhluk Allah. Di sini fa'il, pelakunya dihadzaf, artinya cara membuang bagian dari pernyataan dengan tetap tidak mengurangi makna yang dimaksudkan. Seperti misalnya, firman Allah Ta'ala yang mengisahkan mengenai jin-jin mukmin, di mana dia berfirman, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui, dengan adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka? Surat Al-Jin ayat 10. Dan ada pula kehendak itu yang disandarkan kepada pelakunya, seperti misalnya kata-kata Ibrahim yang terdapat pada firman Allah Ta'ala ini, yaitu Tuhan, yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Dan Tuhanku yang telah memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, Surat Al-Syu'ara ayat 78-80. Demikian juga dengan ucapan Khidir seperti yang dikisahkan ayat berikut ini. Adapun kapal itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku hendak merusakkan kapal itu,
karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap kapal. Surat Al-Kahfi ayat 79. Sedangkan mengenai 2 orang anak yatim, Khidir berucap, adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota tersebut. Di bawahnya terdapat harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah mereka adalah seorang yang syalih, maka Tuhan menghendaki supaya mereka sampai pada usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan yang engkau, Musa, tidak dapat sabar terhadapnya. Surat Al-Kahfi ayat 82. Dan ketiga macam hal di atas telah disatukan dalam surat Al-Fatihah berikut ini, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, dan bukan jalan mereka yang dimurkai serta bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya menisbatkan kebaikan semata pada diri Allah sendiri, tanpa ada keburukan sedikit pun yang dinisbatkan Allah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Allah Ta'ala telah berfirman, katakanlah, ya Allah yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan MU segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu, surat Ali Imran ayat 26. Dan salah jika ada orang yang mengatakan, artinya adalah di tangan MU semua kebaikan dan keburukan, hal itu didasarkan pada 3 hal. Pertama, bahwasanya dalam lafaz ayat tersebut tidak disebutkan sesuatu yang menunjukkan pada sesuatu, keburukan, yang memang tidak disebutkan, bahkan dia memang dengan sengaja tidak menyebutkannya. Kedua, bahwa yang berada di tangan Allah Azza wa Jalla itu terdapat 2 macam, karunia dan keadilan, sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis syahih. Dengan demikian, karunia berada di salah satu tangan dan keadilan di tangan yang lain. Keduanya adalah baik dan tidak ada keburukan sama sekali. Ketiga, sabda Nabi, labbaika wasadaika, kebaikan itu berada di kedua tanganmu dan keburukan itu bukan ditujukan kepadamu. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membedakan kebaikan dan keburukan serta menempatkan kebaikan di tangan Allah Ta'ala dan tidak menisbatkan keburukan kepada Allah. Dari sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala diambilkan nama-nama Allah, yang tidak diambilkan dari makhluk ciptaan Allah. Dan setiap nama Allah diambilkan dari sifat-sifat yang dimiliki Allah, atau perbuatan yang dilakukan Allah. Dan jika diambilkan nama bagi Allah dari makhluk ciptaan Allah, niscaya akan muncul nama seperti mutaharrik, bergerak, saakinan, yang diam, tawil, yang panjang, abyad, putih, dan nama-nama lainnya. Dengan demikian, Allah Azza wa Jalla tidak menyifati dirinya dengan makhluk ciptaan Allah yang terpisah dari diri Allah dan tidak juga memberi nama pada diri Allah sendiri dengannya. Oleh karena itu, ungkapan bahwa Allah Ta'ala berbuat adil dengan keadilan makhluk yang terpisah dari Allah, atau berbicara dengan ucapan makhluk yang terpisah dari Allah, merupakan ungkapan salah dan menyesatkan, baik menurut logika, dalil nakli, memindahkan, maupun menurut tata bahasa. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syarat dengan makna dan semuanya adalah baik, tidak ada satupun nama Allah yang buruk. Berkenaan dengan hal itu, Dia telah berfirman di dalam sebuah ayat, hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka memohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan ketetapan sumber-sumber nama-nama Allah Ta'ala tersebut.
Misalnya adalah firman Allah yang berikut ini, bahwa semua kekuatan itu hanya milik Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Firman Allah yang lain, sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan Al-Matin, yang sangat kokoh. Surat Al-Zariyat ayat 58. Dan juga firman Allah, ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tiada Tuhan selain Dia. Surat Hud ayat 14. Serta ucapan Aisyah radhiyallahu anha, segala puji bagi Allah yang pendengaran Allah menjangkau semua suara. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, ya Allah, aku berlindung dengan keridaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaan-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari diri-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian atas-Mu, Engkau adalah seperti pujian-Mu pada diri-Mu sendiri. Sabda beliau yang lain, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk yang baik dengan pengetahuan-Mu, aku memohon agar diberi kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku memohon kemurahan yang sangat luas, karena sesungguhnya Engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau mengetahui segala hal yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini, sebut jenis perkaranya, baik bagiku, agama, kehidupan dan masa depanku, atau ditambah, sekarang atau masa yang akan datang, maka mudahkanlah ia bagiku, kemudian berkahilah ia bagiku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa perkara itu buruk bagiku, agama, kehidupan dan masa depanku, atau ditambah, sekarang atau masa yang akan datang, maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkan aku darinya. Berikanlah kepadaku kebaikan dimanapun adanya, dan jadikanlah aku orang yang ridha dengan pemberian-Mu itu. Juga doa beliau, ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri perlindungan, berilah berkah pada barang-barang yang telah Engkau berikan kepadaku. Jauhkanlah aku dari kejahatan yang telah Engkau pastikan, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang dapat memastikan segala sesuatu, dan tidak ada lagi yang berkuasa di atas-Mu. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau penuh berkah wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Semoga shalawat senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad. Serta hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam doa beliau yang sangat populer, ya Tuhanku, bantulah aku dan janganlah Engkau menyusahkanku, tolonglah aku dan jangan Engkau mengabaikanku, bimbinglah aku dan janganlah Engkau memberikan makar kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk itu bagiku, dan tolonglah aku dalam mengalahkan orang yang berbuat jahat kepadaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa bersyukur kepadamu. Selalu ingat kepadamu, selalu berharap kepadamu, yang tunduk kepadamu. Hanya kepadamulah aku kembali. Ya Tuhanku, terimalah taubatku, bersihkanlah dosa-dosaku, perkenankanlah doaku, teguhkanlah hujahku, alasanku, tunjukkanlah hatiku, luruskan ucapanku, dan binasakanlah kedengkian dalam dadaku. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad dalam bukunya Al-Musnad, yang di dalamnya terdapat 21 dalil. Coba diperhatikan dan cermati secara seksama. Dalam buku Syahihain diriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali selesai mengerjakan sholat senantiasa mengucapkan, tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Kepunyaan Allah semua kerajaan dan semua puji-pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi kepada apa yang Engkau cegah. Selain itu, masih ada sabda Rasulullah yang lain, aku berlindung kepada keperkasaan MU supaya tidak Engkau sesatkan. Kalau tidak ada sumber-sumber tersebut, niscaya hilanglah hakikat dari nama-nama, sifat-sifat,
dan perbuatan-perbuatan Allah tersebut. Perlu diketahui bahwa perbuatan Allah itu bukanlah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah nama Allah dan bukan pula perbuatan Allah. Bab 26. Hadis tentang penegasan takdir dan berbagai rahasia penting yang terkandung di dalamnya. Hadis tersebut adalah doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku berlindung dengan keridaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaan-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari diri-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian atas-Mu, Engkau adalah seperti pujian-Mu pada diri-Mu sendiri. Hadis di atas menunjukkan beberapa hal dari takdir. Di antaranya, bahwa perlindungan dengan menyebut sifat-sifat Allah, sebagaimana diminta pertolongan dengan menyebut zat Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis berikut ini, di mana Rasulullah bersabda, "Wahai Tuhan, yang maha hidup, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Tuhan pemilik keperkasaan dan kemuliaan, tidak ada Tuhan selain Engkau, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, perbaikilah seluruh keadaanku. Dan janganlah Engkau menjadikan diriku beban bagi diriku sendiri meski hanya sekejap, dan tidak juga bagi seorang pun dari makhluk-Mu." Demikian juga sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, "Aku berlindung kepada keperkasaan-Mu supaya tidak Engkau sesatkan." Demikian juga permohonan pertolongan dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah Ta'ala yang sempurna. Yang demikian itu menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut bersifat permanen dan berwujud, karena tidak mungkin umat manusia ini meminta dengan sesuatu yang tidak ada. Nama dan sifat-sifat itu bergantung pada diri Allah dan bukan pada makhluk Allah, karena makhluk Allah itu tidak dapat dimintai perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah meminta perlindungan maupun pertolongan kepada suatu makhluk apapun, dan tidak juga beliau mengajarkan umatnya untuk melakukan hal itu. Selain itu, hadis tersebut di atas juga menunjukkan hal lainnya, yaitu bahwa maaf itu termasuk salah satu sifat perbuatan yang dilakukan Allah Ta'ala. Hal itu sekaligus sebagai bantahan terhadap orang yang menganggap bahwa perbuatan Allah Azza wa Jalla adalah objek perbuatan itu sendiri, karena objek perbuatan itu adalah makhluk dan tidak dapat dimintai perlindungan. Sebagaimana yang terkandung dalam doa yang dipanjatkan Rasulullah, di mana beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada keridaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan kepada ampunan-Mu dari siksaan-Mu. Dan aku berlindung kepadamu dari diri-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu untuk menyampaikan pujian kepadamu meski sesungguhnya aku sangat berkeinginan keras, tetapi Engkau adalah sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri." Hadis tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih afdal daripada sebagian lainnya. Sebagaimana sifat Al-Rahmah, penyayang, lebih afdal daripada sifat Al-Ghadab, murka. Oleh karena itu, kalam Allah Ta'ala pun merupakan sifat Allah. Sebagaimana diketahui, bahwa kalam Allah yang memberikan pujian pada diri Allah sendiri dan menyebutkan berbagai sifat Allah adalah lebih afdol daripada kalam Allah yang mencela dan merendahkan musuh-musuh Allah serta menyebutkan sifat-sifat mereka. Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas lebih afdal daripada surat Tabat, Al-Ahab, di mana surat Al-Ikhlas itu mempunyai nilai sama dengan sepertiga Al-Quran. Dan ayat kursi merupakan ayat yang paling baik di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan karunia, pemberian, kebaikan, dan orang-orang bahagia berada di tangan sebelah kanan. Sedangkan orang-orang yang sengsara berada di tangan sebelah kiri. Hadis di atas juga mengisyaratkan, karena kemurkaan dan keridaan, maaf dan hukuman saling bertentangan, maka dianjurkan untuk berlindung dari salah satunya dengan menggunakan yang lainnya. Dan ketika Rasulullah datang bermunajat kepada Zat yang suci yang tidak mempunyai lawan, maka beliau berucap, "Aku berlindung kepadamu darimu."
Dengan demikian, beliau telah memohon perlindungan dengan menggunakan sifat keridaan dari sifat kemurkaan, dan dari perbuatan berupa maaf dari perbuatan berupa hukuman. Keburukan dan kejahatan serta berbagai faktornya itu terjadi melalui qada dan takdir Allah Azza wa Jalla. Dia sendiri yang menciptakan, menakdirkan, dan menetapkan. Apa yang Dia kehendaki, pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki, maka tiada akan pernah terjadi. Jadi, hanya Allah Ta'ala yang bisa berbuat, memberi manfaat, atau mencelakakan. Sedangkan makhluk Allah sama sekali tidak dapat berbuat apapun, tidak dapat memberi manfaat atau mencelakai kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla yang mengisahkan mengenai sihir yang mencelakai seseorang, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi kesulitan, bahaya, dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi kesulitan kepadanya dan tidak memberi manfaat. Surat Al-Baqarah ayat 102. Dan dalam surat yang lain, Allah juga berfirman, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi kesulitan sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Surat Al-Mujadilah ayat 10. Dengan demikian, sesuatu yang seseorang berlindung darinya itu adalah merupakan sesuatu yang sudah melalui kehendak, qada dan qadar Allah. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi berdasarkan kehendak kauniyah qadariyah, artinya segala sesuatu yang Allah inginkan pasti terjadi, Allah Azza wa Jalla. Bahkan segala sesuatu yang umat manusia berlindung darinya pun merupakan ciptaan Allah. Jadi, Allah Ta'ala yang melindungi hamba Allah dengan dari diri Allah. Dia melindunginya dari apa yang dikehendaki Allah dengan apa yang dikehendaki Allah pula. Dan tidak ada sesuatu pun makhluk yang dijauhi atau dijadikan tempat berlindung, seperti misalnya berlindung dari kezaliman dan kekejaman seseorang kepada seseorang yang lebih kuat atau sebanding. Jadi, yang dijauhi tersebut bukan orang melainkan dosa, akibat, penderitaan, dan berbagai faktornya. Dengan demikian, hal-hal yang umat manusia diperintahkan berlindung darinya merupakan qada Allah Ta'ala, dan perlindungan dari pun merupakan qada Allah pula. Dialah yang melindung seseorang dari qada Allah dengan qada Allah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kesulitan, manfaat, menciptakan, mengurus, dan memberikan perlindungan kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Dan segala sesuatu yang manusia berlindung darinya berada di tangan Allah dan berada di bawah kendali Allah. Karenanya, kami tidak berlindung melainkan hanya kepada Allah, dan kami tidak berlindung kecuali dari Allah. Yang demikian itu adalah sama dengan doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepadamu, dan aku telah menghadapkan wajahku kepadamu, aku telah menyerahkan segala urusanku kepadamu, aku telah memalingkan punggungku kepadamu, dengan penuh harapan dan kecemasan kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat menyelamatkan diri darimu melainkan hanya kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan juga beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus. Dengan demikian, Dia yang dapat menyelamatkan makhluk Allah dari diri Allah dengan diri Allah sendiri, dan melindunginya dari diri Allah dengan diri Allah sendiri. Semuanya itu merupakan bentuk realisasi dari tauhid dan takdir, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya diri Allah sendiri, tidak ada juga pencipta melainkan hanya diri Allah sendiri. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat memberikan manfaat atau kesulitan, menghidupkan atau mematikan, melainkan hanya Allah Ta'ala semata. Sebagaimana yang difirmankan Allah kepada Rasulullah dalam sebuah ayat Al-Quran berikut ini,
tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 128-129. Dan sebagai jawaban bagi orang-orang yang mengatakan, apakah ada bagi kita barang sesuatu, benar campur tangan, dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah, mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu, benar campur tangan, dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh, dan Allah berbuat demikian itu, untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati. Surat Ali Imran ayat 154. Dengan demikian, semua urusan, kekuasaan, kendali, pujian, dan syafaat itu hanya milik Allah semata, dan semua kebaikan pun berada di tangan Allah. Yang demikian itu merupakan wujud dari keesaan Allah sebagai Tuhan, sehingga tiada Tuhan kecuali hanya Dia semata. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah berikut ini, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba Allah? Dan mereka menakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang akan memberi petunjuk kepadanya. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai kekuasaan untuk mengazab? Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kesulitan kepadaku, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kesulitan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat Allah? Surat Al-Zumar ayat 36-38. Dalam surat yang lain Dia juga berfirman, sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya? Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Surat Al-An'am ayat 17. Dia juga berfirman, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Surat Fathir ayat 2. Oleh karena itu, hendaklah kita semua memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari Allah, serta mencari tempat menyelamatkan diri dari Allah, karena semua urusan dan kekuasaan berada di tangan Allah. Tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan hanya Dia semata, tidak ada pula yang dapat menghilangkan keburukan kecuali hanya Dia semata. Tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang bergerak kecuali seizin dari Allah. Tidak ada sesuatu pun baik racun, sihir, syaitan, binatang, atau yang lainnya yang dapat membahayakan kecuali atas izin dan kehendak Allah. Dia akan menimpakan hal itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan menghindarkannya dari siapa saja yang Dia kehendaki pula. Dengan demikian, orang yang paling mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling teguh dalam bertauhid kepada Allah adalah orang yang mengucapkan, Aku berlindung kepadamu darimu. Tidak ada satupun pelindung di dunia ini bagi sekalian makhluk kecuali hanya Allah Ta'ala semata.
tidak ada pula yang ditakuti melainkan hanya Dia Sang Pencipta dan Penguasa alam jagat raya ini. Kemudian dalam doa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupnya dengan ucapan beliau, "Aku tidak dapat menghitung pujian atasmu, engkau adalah seperti pujianmu pada dirimu sendiri." Yang demikian itu sebagai pengakuan bahwa keadaan, keagungan, keperkasaan, kesempurnaan, dan sifat-sifat Allah terlalu besar dan banyak untuk dihitung oleh makhluknya. Allah Azza wa Jalla Maha Esa dalam nama dan sifat Allah. Dan itulah tauhid dalam penghambaan diri, pengakuan Tuhan, yang disertai dengan rasa takut dan penuh harapan. Dan lawan dari semuanya itu adalah syirik.